Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Amalia Prasadani dengan 3 digit NPM terakhir 220. Perkenalkan, nama saya Sania Lulu Fitriana dengan NPM akhir 127. Salam, perkenalkan saya Yelira Enumbi, NPM akhir 418. Perkenalkan, nama saya Adela Safira dengan NPM akhir 303. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Safira dengan NPM akhir 303. Di sini saya akan menjelaskan tentang background. Jadi di sini menjelaskan tentang standar baru pengakuan pendapatan yang diperlukan untuk mengatasi kompleksitas dan inkonsistensi dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Revenue Recognition Standard, yaitu standar pengakuan pendapatan yang berfokus pada perubahan aset atau liabilitas, analisis kontrak, pengakuan pendapatan saat transfer barang jasa, dan proses 5 langkah dan pengakuan saat kinerja terpenuhi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang overview of 5-step process Airbus example, yaitu Airbus menerapkan proses pengakuan pendapatan 5 langkah saat penjualan pesawat ke Cathay Pacific, di mana pengakuan pendapatan terjadi pada langkah kelima pada penyerangan pesawat, yang berarti Cathay Pacific sekarang dapat mengarahkan penggunaan dan memperoleh manfaat dari pesawat. Di sini saya akan menjelaskan tentang determining the transaction price step 1, yaitu Bean mengaku pendapatan berdasarkan kontrak yang sah dan kewajiban kinerja dengan harga transaksi yang ditentukan ulung untuk setiap item, misalnya 3 untuk kopi, 8 untuk kopi dan bagel, saat kendali dialihkan kepada pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan tentang determining the transaction price step 1, yaitu Bean mengaku pendapatan berdasarkan kontrak yang sah dan kewajiban kinerja dengan harga transaksi yang ditentukan ulung untuk setiap item, misalnya 3 untuk kopi, 8 untuk kopi dan bagel, saat kendali dialihkan kepada pelanggan. Selanjutnya, harga transaksi dialokasikan kewajiban kinerja terpisah berdasarkan nilai wajar relatif, menggunakan harga jual mandiri atau metode lain seperti penilaian dasar, penilaian pasar yang disesuaikan perkiraan biaya ditambah margin atau pendekatan residual. Dan yang terakhir, step kelima, yaitu pengakuan pendapatan terjadi ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang ataupun jasa yang dinilai berdasarkan indikator seperti hak perusahaan untuk pembayaran, pengalihan hak hukum, dan kepemilikan data. Terus penerimaan aset oleh pelanggan, yaitu dinilai oleh manajemen untuk menentukan apakah kendali telah dialihkan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan penjelasan mendalam mengenai penggunaan proses 5 langkah dalam pengakuan pendapatan. Jadi langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Jadi apa sih kontrak itu? Kontrak ini adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat memaksa. Kontrak ini dapat berupa tertulis, lisan, atau merupakan suatu kontrak yang tersirat dalam praktik bisnis yang umum. Nah, sebuah kontrak itu dapat memberikan dua hal. Yang pertama, itu hak untuk menerima pembayaran, dan yang kedua, itu adalah kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa. Nah, hak dan kewajiban ini menciptakan aset atau liabilitas bersih. Jika sebuah kontrak sepenuhnya belum dijalankan dan dapat dihentikan oleh salah satu pihak tanpa kompensasi, maka pendapatan itu tidak diakui sampai pelaksanaannya dimulai. Nah, mari kita lihat contohnya. Di sini, pada tanggal 1 Maret 2022, Margo Company melakukan kontrak untuk menyerahkan suatu produk kepada Sun Yun di tanggal 31 Juli 2022. Kontrak ini menyatakan bahwa Sun Yun itu harus membayar kontrak dengan harga penuh sebesar $5.000 pada tanggal 31 Agustus 2022. Biaya pengiriman barangnya sebesar 3.000. Margo mengirimkan produk ke Sun Yun persis sesuai dengan kontrak, yaitu pada 31 Juli 2022. Nah, di sini dapat kita lihat ada 3 tanggal penting, yaitu yang pertama 1 Maret
itu merupakan tanggal pelaksanaan atau tanggal ditandatangani sebuah kontrak. Lalu 31 Juli itu adalah tanggal penyerahan barang dan 31 Agustus itu adalah tanggal pembayarannya. Nah, pertanyaannya, apa jurnal yang harus dibuat oleh Margo Company terkait dengan kontrak ini? Nah, pertama di sini kita perlu membuat jurnal untuk mencatat penjualan dan harga pokok penjualan yang dimulai pada tanggal 31 Juli. Jadi pada saat Margo menyerahkan barang tersebut ke Sundyun, berarti transaksi penjualannya itu sudah terjadi. Nah, karena di sini belum terima uang tunai pada tanggal 31 Juli, melainkan dibayarnya kan pada tanggal 31 Agustus, maka perlu mendebit account receivables dan mengkredit sales revenue sebesar 5.000. Kemudian jika perusahaan menggunakan perpetual inventory system, maka juga perlu mencatat akun cost of goods sold di debit dan mengkredit akun inventory atau persediaannya sebesar 3.000. Kemudian tanggal berikutnya yang terkait dengan pencatatan penerimaan uang dari Sundyun, yakni pada tanggal 31 Agustus, maka akan mencatat cash pada accounts receivable sebesar 5.000. Lalu langkah yang kedua itu adalah kewajiban pelaksanaan terpisah, yaitu suatu janji untuk menyediakan suatu produk atau jasa yang bersifat dapat dibedakan kepada pelanggan. Suatu produk atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan ini bersifat dapat dibedakan apabila pelanggan ini mampu untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa itu sendiri, atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia. Jadi ini adalah ketentuan untuk menetapkan apakah ada kewajiban pelaksanaan yang berbeda atau tidak. Nah, mengapa kita perlu menetapkan kewajiban pelaksanaan terpisah? Tujuannya itu di sini adalah untuk menentukan apakah janji perusahaan untuk menyerahkan barang dan jasa individual atau barang gabungan yang berisi barang atau jasa individual tersebut kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Contoh, misalkan Tata Motors ini menjual sebuah kendaraan kepada Marquardt Auto Dealers dengan harga sudah termasuk jasa telematik, yaitu diagnostik, navigasi, dan remote selama 6 bulan. Nah, jasa telematik ini biasanya dijual secara terpisah oleh Tata Motors dalam bentuk fee bulanan. Setelah 6 bulan, pelanggan dapat memperbarui jasa ini dengan menggunakan fee bulanan. Pertanyaannya adalah apakah Tata Motors ini menjual satu ataukah dua produk? Maka di sini perlu kita analisis. Apabila melihat tujuan bisnis dari Tata Motors, maka penjualan ini adalah penjualan dua jenis produk, yaitu Tata Motors menjual kendaraan dan juga menjual jasa telematik. Keduanya ini bersifat dapat dibedakan atau secara terpisah dan tidak saling memengaruhi. Lalu langkah yang ketiga itu menentukan harga transaksi. Jadi harga transaksi ini adalah jumlah imbalan yang diperkirakan akan diterima perusahaan dari pelanggan. Dalam suatu kontrak, biasanya hal ini mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayar suatu jumlah tertentu. Dengan demikian, perusahaan pun harus mempertimbangkan terkait dengan apakah ada imbalan variabel, time value of money, imbalan non-cash, dan utang imbalan kepada pelanggan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah imbalan variabel, yang dimana harga bergantung pada kejadian di masa yang akan datang, di mana dapat meliputi konsesi harga, penurunan volume, adanya rabat atau potongan harga, pengembalian dana, bonus pelaksanaan, atau insentif. Nah, perusahaan ini mengestimasi jumlah pendapatan untuk diakui. Untuk pengakuan pendapatan ini biasanya menggunakan nilai yang diharapkan atau expected value dan juga jumlah yang sangat pasti. Nah, untuk nilai yang diharapkan itu artinya adalah jumlah bobot kemungkinan dalam suatu rentang jumlah tertentu yang dimungkinkan. Apa saja? Jadi dengan expected value kita bisa menduga secara tepat kalau memang kontraknya ini biasanya dinilai nilainya besar dengan karakteristik yang sama. Kemudian dapat didasarkan pada jumlah tertentu dari probabilitas dan output yang berlainan. Sedangkan jumlah yang sangat pasti ini adalah suatu jumlah tunggal yang paling mungkin dalam suatu rentang output tertentu yang mungkin. Jadi bisa saja tepat apabila kontrak hanya memiliki dua kemungkinan output. Contoh di sini ada Peabody Construction Company melakukan kontrak dengan pelanggan untuk membangun sebuah gudang senilai 100.000.
dengan bonus pelaksanaannya sebesar 50.000 yang akan dibayar berdasarkan waktu penyelesaian. Jumlah bonus pelaksanaan akan menurun sebesar 10% per minggu atas setiap minggu yang tidak sesuai dengan tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Syarat kontrak ini sama dengan kontrak sebelumnya, dan manajemen yakin bahwa berdasarkan pengalaman mereka mampu memprediksi kondisi kontrak. Manajemen mengestimasi terdapat probabilitas 60% bahwa kontrak akan selesai sesuai dengan tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Probabilitas 30% bahwa kontrak akan terlambat 1 minggu, dan probabilitas 10% kontrak akan terlambat 2 minggu. Nah, pertanyaannya bagaimana Peabody ini harus memperlakukan pendapatan berdasarkan ketentuan yang seperti ini? Jadi manajemen itu telah menetapkan bahwa metode probability weighted adalah pendekatan yang paling mungkin untuk digunakan di dalam proses prediksi yang telah ditetapkan, yaitu apabila tepat waktu probabilitasnya adalah 60%, di mana nilainya di sini adalah 150.000 dan setelah dikalikan akan menghasilkan angka 90.000. Kemudian kalau terlambat 1 minggu, maka tingkat kemungkinan 30% ini dikalikan dengan perubahannya, yaitu sebesar 145.000. Hasilnya adalah 43.500. Dan kalau terlambat 2 minggu, probabilitasnya adalah 10%. Dikalikan perubahannya yang turun lagi menjadi hanya 140.000, maka di sini adalah 14.000. Maka total nilai transaksi yang kemungkinan akan diperoleh yaitu 147.500. Nah, selain imbalan terkait dengan nilai transaksi, kita juga bisa lihat dari sisi time value of money. Nilai wajar atau fair value ini ditentukan oleh pengukuran ketentuan yang diterima atau dengan mengurangi pembayaran menggunakan tingkat bunga imputed. Contoh, pada 1 Juli 2022, SEK Industri itu menjual barang kepada Grand Company senilai 900.000 dengan memperoleh WSL 4 tahun, bunga kuponnya 0 dengan nilai nominal 1416 sekian. Barang memiliki harga pokok 590.000. Pertanyaannya yang pertama, berapakah pendapatan yang harus SEK Company catat pada 1 Juli 2022 dan berapakah pendapatan yang harus dilaporkan terkait dengan transaksi pada tanggal 31 Desember. Nah, maka jurnal untuk mencatat penjualan SEK kepada Grand pada 1 Juli itu sebagai berikut, yaitu notes receivables di debit sebesar 900.000, yaitu sesuai dengan nilainya di soal, dan mengkredit sales revenue sebesar 900 juga. Kemudian juga perlu mendebit cost of goods sold-nya jika menggunakan perpetual inventory system dan mengkredit inventory sebesar 590. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember 2022 ada pendapatan bunga yang harus diakui oleh perusahaan, di mana dilakukan dengan mendebit notes receivables sebesar 54.000 dan mengkredit interest revenue, di mana angkanya ini didapat karena perusahaan mendapatkan pendapatan bunga yaitu sebesar 12%, dikalikan setengah karena per 6 bulan yaitu dari Juli ke Desember, lalu dikalikan 900.000, maka nilai bunganya ini sebesar 54.000, yang mana ini akan menambah nilai notes receivables-nya. Nah, perlu dicatat bahwa perusahaan itu tidak membutuhkan penggunaan time value of money apabila periode waktu untuk pembayarannya itu kurang dari 1 tahun. Jadi penggunaan time value of money ini efektif jika menghitung untuk rentang waktu yang panjang. Nah, berikutnya ini terdapat non-cash consideration atau ketentuan non-cash, yaitu apabila penjual menerima hasil transaksi penjualan yang tidak dalam bentuk uang kas, tetapi dalam bentuk barang, jasa, atau ketentuan non-cash lainnya. Perusahaan ini terkadang menerima kontribusi seperti donasi dan hadiah. Pelanggan kadang berkontribusi juga dalam bentuk barang atau jasa seperti peralatan atau tenaga kerja sebagai bagian dari ketentuan dalam penyediaan barang atau jasa. Maka secara umum perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan basis nilai wajar yang diterima. Nah, selanjutnya terdapat juga consideration paid or payable to the customer
atau ketentuan pembayaran atau terutang kepada pelanggan. Ini meliputi diskon, rabat volume, atau pengurangan volume, kemudian juga bisa berupa kupon atau voucher, lalu juga berupa produk-produk yang digratiskan atau jasa-jasa lainnya. Jadi secara umum elemen ini itu mengurangi ketentuan yang diterima dan pendapatan yang diakui. Nah, mari kita lihat contohnya. Di sini Samsung Group menawarkan pelanggannya sebuah diskon volume 3% atau yang disebut dengan rabat apabila mereka membeli produk setidaknya bernilai 2 juta selama tahun kalender tertentu. Pada tanggal 31 Maret 2022, Samsung berhasil melakukan penjualan sebesar 700.000 kepada Artico. Dalam 2 tahun sebelumnya, Samsung ini pernah menjual lebih dari 3 juta kepada Arctic selama periode 1 April sampai dengan 31 Desember. Nah, pertanyaannya adalah berapakah pendapatan yang diakui oleh Samsung atas 3 bulan pertama di tahun 2022 tersebut. Maka atas transaksi di atas, pada tanggal 31 Maret, Samsung ini akan mencatat jurnalnya seperti ini, yaitu mendebit account receivables dan mengkredit sales revenue sebesar 679. Nah, seharusnya kan ini 700.000, namun di sini dikurangi 3% karena di tahun lalu itu ada ketentuan yang mengatakan apabila membeli produk setidaknya senilai 2 juta selama kalender tertentu, maka di periode berikutnya akan diberikan potongan volume sebesar 3%. Nah, maka di sini perlu mengkalikan 700.000 dengan diskon volumenya 3%. Nah, di sini Samsung juga harus mengurangi pendapatannya sebesar 21.000, yaitu sesuai dengan diskon volume yang dijanjikan olehnya. Kemudian asumsikan pelanggan Samsung itu memenuhi ketentuan diskon, maka Samsung ini membuat jurnal berikut. Maka uang yang akan diterima itu sebesar 679 sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Lalu apabila pelanggan Samsung ini gagal memenuhi ketentuan diskon, maka Samsung ini membuat jurnal berikut. Jadi pada kasus ini itu terjadi pembatalan diskon. Maka di sini perlu mencatat kegagalan, yaitu sales discounts forfeited. Jadi kasnya kembali 700 karena pelanggan harus membayar penuh, dan account receivables dikredit karena sudah terlanjur dicatat sebelumnya di angka 679, dan selisihnya ini akan dicatat sebagai sales discount forfeited sebesar 21.000 dikredit. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya alokasi harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Di situ ada perusahaan seringkali harus mengalokasikan harga transaksi lebih dari satu kewajiban kinerja dalam suatu kontrak. Dan di situ ada pendekatan alokasi dan implementasi. Jadi di situ ada 3. Dan yang pertama itu pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan. Dan implementasi itu evaluasi pasar di mana suatu perusahaan menjual barang atau jasa dan perkirakan harga yang bersedia dibayarkan oleh pedagang di pasar tersebut untuk barang atau jasa tersebut. Dan yang kedua, pendekatan biaya yang diharapkan ditambah margin. Itu perkiraan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban kinerja, lalu tambahan margin yang sesuai untuk barang atau jasa tersebut. Dan yang ketiga, pendekatan residu. Jika harga jual mandiri suatu barang atau jasa bersifat sangat fluktuatif atau tidak pasti, maka perusahaan dapat memperkirakan harga jual mandiri tersebut dengan mengacu pada harga transaksi. Total dikurangi jumlah harga jual dan mandiri yang dapat diamati dari barang atau jasa lain yang dijanjikan dalam kontrak. Selanjutnya ada contoh Travis Merkan. Itu menandatangani kontrak dengan pelanggan untuk menjual produk A, B, dan C dengan imbalan 100. Dan di situ ada tabel, dan yang pertama produk
dan harga, dan yang terakhir alasan. Jadi produk A itu ada 50.000 dan alasannya dapat diamati secara langsung menggunakan harga jual eceran. Dan produk B itu 30.000 dapat diamati secara langsung menggunakan pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan. Dan produk C dengan harga 20.000 itu 100 dikurangi 50.000 ditambah 30.000 menggunakan pendekatan residual berdasarkan kehandalan dua pengukuran di atas. Jadi total harga transaksi itu harganya 100. Dan selanjutnya pengakuan pendapatan saat atau ketiga setiap kewajiban kinerja dipenuhi. Atau sebuah perusahaan memiliki kewajibannya ketika pedagang memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut. Selanjutnya ada indikator bahwa pedagang telah melaporkan pengendalian. Itu ada 5. Yang pertama, perusahaan memiliki hak atas pembayaran atau aset untuk aset. Dan yang kedua, perusahaan telah mengalihkan hak milik hukum atas aset. Dan yang ketiga, perusahaan telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset. Dan yang keempat, pedagang memiliki risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan. Dan yang kelima, pedagang telah menerima aset. Dan selanjutnya perusahaan memenuhi kewajiban kinerja baik pada suatu titik waktu atau selama periode waktu. Itu ada 3. Yang pertama, pedagang menerima dan memanfaatkan saat penjualan melaksanakan kinerjanya. Dan yang kedua, pedagang mengendalikan aset saat aset tersebut dibuat atau untuk ditingkatkan. Misalnya, seorang membangun gedung di properti pedagang. Dan yang ketiga, perusahaan tidak memiliki pedagang alternatif untuk aset yang diciptakan atau ditingkatkan. Misalnya, pabrikan pesawat terbang membangun jet khusus sesuai spesifikasi sehingga tugas tersebut tidak perlu ulang. Dan yang selanjutnya, dalam situasi lain, misalnya kontrak kontribusi jangka panjang, perusahaan menggunakan berbagai metode untuk menentukan tingkat kemajuan dan menuju penyelesaian. Metode yang paling umum adalah metode biaya ke biaya dan metode unit pengiriman. Tujuan semua metode ini adalah untuk mengukur tingkat kemajuan dalam hal biaya, unit, atau nilai tambah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian accounting for revenue recognition issue yang dimana pada bagian ini kita akan membahas sekitar 7 atau 8 isu yang terkait. Jadi yang pertama, saya akan mulai dari retur penjualan dan potongan penjualan. Nah, retur penjualan dan potongan penjualan itu pasti sangat umum terjadi pada banyak perusahaan yang menjual barang kepada pelanggan. Misalnya, anggaplah Fafco Solar itu menjual panel surya kepada pelanggan secara kredit. Nah, Fafco ini akan memberikan hak kepada pelanggan untuk mengembalikan panel tersebut dengan berbagai alasan, misalnya kurang puas sama produknya dan menerima salah satu atau kombinasi dari hal berikut yang ada 3 ya. Yang pertama itu pengembalian dana penuh atau sebagian dari pembayaran yang telah dilakukan. Kedua itu kredit yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah yang terutang atau yang akan terutang kepada penjual. Dan yang ketiga itu produk lain sebagai pengganti. Nah, untuk mencatat retur penjualan dan potongan ini, Fafco itu harus mencatat atau mengakui 2 hal. Yang pertama itu pendapatan atas panel surya yang telah ditransfer sebesar sejumlah yang sekian-sekian yang secara wajar itu diyakini akan menjadi haknya Fafco dengan mempertimbangkan produk yang mungkin dikembalikan atau potongan yang diberikan, dan kedua itu aset dan penyesuaian terkait terhadap harga pokok penjualan untuk barang yang diperkirakan akan dikembalikan dari pelanggan.
gitu. Nah, terus yang kedua, isu yang akan kita bahas kali ini tuh yaitu perjanjian pembelian kembali. Nah, dalam beberapa kasus, perusahaan itu membuat perjanjian pembelian kembali yang memungkinkan mereka mentransfer aset kepada pelanggan tetapi memiliki kewajiban tanpa syarat atau hak tanpa syarat call option untuk membeli kembali aset tersebut di kemudian hari. Nah, dalam situasi ini tuh pertanyaannya, apakah perusahaan itu benar-benar menjual aset tersebut? Tapi secara umum, perusahaan itu melaporkan transaksi ini itu sebagai pembiayaan atau pinjaman. Artinya, kalau perusahaan ini punya kewajiban forward atau call option, forward itu yang tadi kewajiban tanpa syarat, eee, untuk membeli kembali aset dengan harga yang lebih besar atau sama dengan harga jualnya, maka transaksi tersebut dianggap sebagai transaksi pembiayaan. Terus yang ketiga itu ada perjanjian bill and hold. Jadi perjanjian bill and hold itu kontrak di mana perusahaan itu menagih pelanggan atas suatu produk tetapi tetap menahan kepemilikan fisik produk tersebut sampai ditransfer kepada pelanggan pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, penjualan bill and hold ini biasanya terjadi ketika pembeli belum siap menerima pengiriman tapi sudah mengambil alih hak kepemilikan dan menyetujui penagihan. Contohnya apa? Contohnya pelanggan mungkin kayak meminta perusahaan itu membuat perjanjian ini karena pertama, tidak tersedianya ruang penyimpanan untuk produk, terus yang kedua misalnya ada keterlambatan dalam jadwal produksi, dan yang ketiga itu persediaan dalam saluran distribusi itu sudah lebih dari cukup gitu. Oke, yang selanjutnya kita ke hubungan prinsipal agen. Jadi dalam hubungan prinsipal agen, kewajiban kinerja prinsipal adalah menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan. Nah, sedangkan kewajiban agen adalah mengatur agar prinsipal dapat menyediakan barang atau jasa tersebut kepada pelanggan. Contoh hubungan prinsipal agen itu misalnya preferred travel company, agen yang memfasilitasi pemesanan paket wisata kapal pesiar dengan mencarikan pelanggan untuk Regency Cruise Company, yaitu sebagai prinsipal. Jadi Preferred Travel Company sebagai agennya dan Regency Cruise Company ini sebagai prinsipal. Terus yang kedua, Priceline. Itu sebagai agen yang memfasilitasi penjualan berbagai layanan seperti misalnya sewa mobil untuk Hertz sebagai prinsipalnya. Nah, dalam kasus ini itu jumlah yang dikumpulkan atas nama prinsipal itu bukan pendapatan bagi agen, tapi pendapatan agen itu hanya berupa komisi yang diterima, biasanya persentase dari total pendapatan keseluruhan gitu. Terus kita masuk ke bagian konsinyasi nih. Nah, salah satu bentuk umum hubungan prinsipal agen itu konsinyasi. Nah, dalam hal ini produsen atau grosir itu mengirimkan barang tapi tetap memiliki hak kepemilikan sampai barang tersebut itu sudah terjual. Jadi metode khusus pemasaran ini tuh menggunakan suatu perjanjian yang disebut konsinyasi. Nah, dalam perjanjian ini tuh pengamanat, produsen atau grosir ini akan mengirimkan barang dagangan kepada penerima titipan atau dealer yang bertindak sebagai agen pengamanat dalam menjual barang tersebut. Keduanya itu memiliki kepentingan. Pengamanat itu ingin memperoleh laba atau mengembangkan pasar, sedangkan penerima titipan ingin mendapatkan komisi. Nah, penerima titipan itu menerima barang dagangan dan berkewajiban merawat serta menjualnya dengan baik. Setelah penjualan itu, penerima titipan itu menyetorkan kas hasil penjualan kepada pengamanat setelah dikurangi dengan komisi penjualan dan biaya lain yang mungkin dibebankan gitu cost-nya. Dalam penjualan konsinyasi itu pengamanat menggunakan versi modifikasi dari metode pengakuan pendapatan pada saat penjualan, yaitu pengakuan pendapatan dilakukan itu hanya setelah menerima pemberitahuan bahwa penjualan itu telah terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian garansi. Nah, perusahaan itu kan biasanya memberikan 2 jenis garansi kepada pelanggan. Garansi ini hak gitu ya, hak ke pelanggan gitu atau kepada pembeli gitu. Nah, ada 2 jenis nih yang diberikan hak itu. Jadi yang pertama itu garansi bahwa produk itu memenuhi spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak pada saat produk dijual, dan garansi ini tuh termasuk dalam harga jual produk perusahaan dan sering disebut uh, assurance type warranty gitu. Nah, yang kedua itu ada yang dia itu memberikan layanan tambahan di luar dari warrant tipe jaminan itu. Nah, warrant yang tidak termasuk dalam harga jual produk dan disebut itu service type warranty, dan
warrant ini dicatat sebagai kewajiban kinerja terpisah. Jadi perusahaan itu tidak mencatat kewajiban kinerja terpisah untuk garansi atau warrant tipe pinjaman karena warrant ini hanyalah jaminan kualitas bahwa barang atau jasa itu bebas dari cacat pada saat penjualan. Dalam hal ini, penjualan produk dan warrant jaminan itu merupakan satu kewajiban kinerja yang saling terkait. Tujuan perusahaan itu memberikan warrant jaminan itu karena menyediakan satu paket gabungan produk dan warrant-nya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke biaya di muka yang tidak dapat dikembalikan. Nah, kadang-kadang perusahaan itu menerima pembayaran di muka dari pelanggan sebelum mereka itu mengirimkan produk atau memberikan jasa. Pembayaran di muka ini biasanya berkaitan dengan inisiasi, aktivasi, dan pengaturan suatu barang atau jasa yang akan diberikan di masa depan gitu. Dalam banyak kasus itu pembayaran di muka ini tidak dapat dikembalikan. Contohnya misalnya biaya keanggotaan gym gitu atau klub belanja gitu, serta biaya aktivasi untuk misalnya telepon, internet, atau kabel. Jadi perusahaan itu harus menentukan apakah pembayaran di muka ini terkait dengan produk atau jasa pada periode berjalan untuk periode yang mendatang gitu. Dalam sebagian besar kasus, pembayaran tersebut itu ditujukan untuk pengiriman produk dan jasa di masa depan, sehingga tidak boleh diakui sebagai pendapatan pada saat pembayaran diterima. Nah, dalam beberapa kasus, biaya di muka ini biasanya dianggap mirip dengan opsi perpanjangan untuk produk atau jasa di masa depan dengan harga yang lebih rendah. Contohnya, misalnya di gym, setelah biayanya dibayarkan, tidak ada biaya tambahan yang diperlukan saat perpanjangan keanggotaan gitu.